Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nih, aku mamanya Jenny. Pasti penasaran kan selama ini seperti apa sih keluarga Jenny itu? Sekarang mau tak cerita ini asal usul sebelum adanya Jenny. Dulu pertama kali saya ketemu sama ayahnya Jenny itu di perantauan. Saya dulu seorang single mom, anak satu, umur sekitar kelas 4 SD. Sekarang udah kelas 5 mau kelas 6. Dan Bapak Jenny itu dia belum pernah nikah, dia bujang. Nah, kita ketemu di perantauan. Nggak lama selang itu terus kita menikah. Dan saya berhenti kerja. Pada saat itu cukup rumit ya, lamaran dulu terus menikah. Setelah itu nggak lama ada tanda-tanda kehamilan lah ya Jenny. Wajar maklum lah, namanya pengantin baru ya, biarpun saya udah punya anak satu. Saya ikut Bapak Jenny ke Jakarta, merantau di sana. Waktu itu masih musim corona. Di sana itu tinggal kayak di tempat mes gitu. Anak saya juga ikut kan, kebetulan dia itu kan nggak sekolah, jadi saya bawa. Nah, waktu itu sampai 1 bulan kayaknya, terus saya pulang lagi nyebrang ke Lampung. Saya itu dari Lampung dan bapaknya Jenny itu dari Bandung, tapi dia dulu pernah sih tinggal di Lampung. Nah, setelah itu saya pulang ke Lampung dan disitulah saya tuh mabuk. Saya nggak tahu kalau waktu itu saya lagi hamil, Jenny mulai hamil. Nah, saya mabuk lah di situ kan, lemes yang inilah yang ya namanya orang nyidam kayak mana sih. Saya anak pertama kan juga gitu, nggak taunya Jenny ini sama nyidamnya, nggak doyan nasi sampai umur sekitar 4 bulan saya nggak makan nasi. Nah, di waktu saya hamil umur ke-3 bulan, saya itu nyusul ayahnya Jenny karena saya nyidam, nggak ada yang ngurusin. Saya bau nasi nggak bisa, bau sabun nggak bisa, aleman lah kata orang Jawa. Nah, udah gitu saya nyusul lah ke Jakarta. Udah gitu anak saya mau masuk sekolah, jadi saya pulang lagi ke Lampung di cuma setengah bulan kalau nggak salah di Jakarta. Udah itu anak saya masuklah sekolah. Saya di Lampung. Nggak lama setelah itu Bapak Jenny itu dipecat. Nggak dipecat sih, cuman pabriknya berhenti. Pada waktu itu kan memang lagi corona kan, nggak tentu tuh Bapak buruh pabrik, cuman buruh Bapak Jenny itu. Nah, udah itu setelah itu Bapak Jenny pulang. Nah, pulang di rumah nggak ada kerjaan, belajarlah dia itu deres karet, namanya orang belajar. Bapak Jenny belajar deres di kebun. Dia yang nggak pernah ke kebun karena dia nggak ada kerjaan kan, dia ke kebun. Nah, belajar deres lama-lama akhirnya bisa lah dia sekitar 1 bulanan, bisa lah dia lancar, nggak diajarin lagi. Tapi ya nggak sepinter orang yang deres pada umumnya, pelan-pelan lah. Nah, udah gitu saya jalan tuh kehamilan umur 7 bulan. Kalau orang Jawa itu kan pasti bikin selamatan gitu lah, ngasih tanda kalau kita orang bilang tuh. Ya biarpun saya anak kedua, karena Bapak Jenny itu kan anak pertama, jadi saya harus bikin kayak semacam tahlilan itu kan waktu corona nggak boleh orang ngumpul-ngumpul di situ. Nah, udah gitu waktu itu namanya orang hamil ya, persiapan itu kan kita harus ada tabungan, harus pokoknya. Pada waktu itu kan Bapak Jenny nggak kerja. Saya tuh sampai bingung gimana, saya lagi hamil, anak saya yang pertama udah mulai masuk sekolah SD. Pikiran saya gimana dapat duit, dari mana dapat duit. Udah gitu udahlah saya sholawatin aja. Setiap habis sholat saya baca sholawat nariyah tuh ya kan, kita bisanya berdoa, berusaha kan udah deres. Nah, dengan itu
kita pikirannya udah mulai rusing lah, orang hamil udah mau 9 bulan kan, belum ada tabungan. Nah terus tiba-tiba yaitu dahsyatnya doa. Papa Jenny itu kan punya channel YouTube. Tiba-tiba yang biasanya cuman gajian paling banyak 2 juta, tiba-tiba waktu itu gajian bisa sampai 7 juta. Saya nangis waktu itu. Nah dari situlah dapat gajian 7 juta itu sampai saya hamil umur 9 bulan. Jadi itu kita sempat itu ada tabungan buat ibaratnya buat persalinan. Sampai ya Allah, ternyata emang gak boleh ragu loh sama Tuhan itu, sama Allah tuh harus yakin kalau kita ada anak pasti kita ada rezeki, udah diatur dari sananya. Mungkin saya dosa besar waktu itu, saya sempat ragu. Nah hamil itu langsung kan udah bikin tahlilan tuh. Nah terus kita kan USG sambil beli perlengkapan lah ya, kita ada orang tua. Papa Jenny itu, ayahnya Jenny itu keluarganya tuh di Bandung jauh. Nah keluarga saya di sini di Lampung, kita di sini ikut sama orang tua di Lampung. Tapi kan kita nggak mungkin kan mau ngandelin orang tua kita bukan orang tua yang berada, yang kaya, pas-pasan lah cuman buat makan. Nah pas itu kita belanja tuh keperluan bayi habis sekitar ya, kita ya irit-irit ya, namanya kita mau persalinan, kita belanja seadanya aja kan. Nah udah kita belanja sampai rumah, kita cuci, kita jemur. Kalau di tempat kami kan orang hamil itu nggak boleh itu ditaruh di rumah. Saya titipin tuh di tetangga depan rumah. Kalau mau lihat tetangga depan rumah, tonton terus, nanti saya sepil. Nah terus waktu itu udah masuk ke 9 bulan. Nah saya HPL-nya pas pada waktu itu kan tanggal 25. Nah saya malam-malam tuh tanggal 25 tuh kepikiran kok belum ada tanda-tanda ya. Nah jadi sorenya itu udah tanggal 25, sorenya kok nggak ada tanda-tanda. Saya waktu itu dikasih tahu lah sama orang harus makan kurma segini. Nah udah gitu saya ke dokter, ke bidan lah, di desa itu adanya kan bidan. Saya ke bidan nanya kayak mana ini kok belum ada tanda-tanda ya Bu gitu. Nah kata ibunya, ini paling sekitar kalau nggak seminggu lagi ya kapan lah gitu. Nah begitu saya itu dokternya bilang kan, bidannya bilang nanti hari Senin kamu swab ya katanya. Saya paling takut itu di swab, paling nggak berani lah. Saya udah ya Allah, saya sampai di jalan sampai di rumah itu mikirnya swab. Waduh besok swab, pas itu hari Minggu kan, jadi hari Senin saya harus swab. Nggak tahu ya, habis maghrib tuh, habis sholat maghrib saya nggak tahu, biarpun saya udah hamil yang kedua tuh berasa kan, saya nggak tahu apa ini mau kontraksi palsu apa kayak mana gitu kan. Nggak tahu ya, saya tuh mau lahiran cuman saya nggak ngeh loh, kontraksi berat banget kan. Sampai bilang mas suami, ini nih kenapa ya, terus hubungin bidan kan. Kata bidan coba mulesnya beberapa menit, berapa ini cepet apa enggak. Nggak tahu lama-lama semakin mules. Oh ternyata mau lahiran. Udah gitu terus sekitar, orang katanya masih lama kan, masih mules sebenarnya masih lama. Akhirnya saya tahan tuh sampai jam 2, saya nggak tahan lagi kan. Akhirnya saya ke bidan jam 2 malam, dianterin sama kakak saya. Terus dianterin sama kakak saya sama suami saya, sampai sana masih pembukaan 2, masih lama. Akhirnya saya suruh pulang dulu sama bidannya, katanya nanti sekitar jam 7 datang ke sini. Akhirnya saya pulang dulu tuh sambil ngerasain mulus gak karuan. Nah sampai rumah kata ibu saya justru makan dulu, makan gak ketelan, udah rasanya udah gak karuan kan. Nah udah gitu terus sampailah jam 7 pagi saya datang lagi tuh ke bidan, udah pembukaan 6, tinggal nunggu. Udah gitu dicek, saya pasang infus waktu itu karena mungkin saya kan nggak makan jadi kehabisan cairan. Saya diinfus tuh, diinduksi juga. Tahu kan rasanya diinduksi itu kayak apa? Jangan lupa ya klik tombol subscribe,
channel Jenny Citranti. Nanti kalau yang banyak nonton kita lanjutkan di part 2.